A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Siapakah ini? Kak Ferry? Oh, bukan. Udah Zuraida ya? Oke. Mirip suaranya, Bun. Ya, kita mulai ya baca doanya. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma rabbana zidna ilman warzuqna fahman waj'alna min ashabil Qur'an waj'alna min ibadikas salihin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Sekali lagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, jadi kita udah latihan sampai ke tebal dan tipis gitu ya. Proses eliminasi sudah, isem sudah. Oh ya, mengerjakan sendiri tebal tipis akhiran suara. Oke. Oh, ini ada penjelasan sedikit dari Ustaz nih. Bagi kita kan belajar bahasa Arab nih. Tata bahasa Arab ada dua bagian dalam tata bahasa Arab, yaitu namanya nahwu sama sorf. Mungkin teman-teman sudah familiar dengan dua kata ini. Tapi apakah artinya itu nahwu, apakah artinya itu sorf? Jadi nahwu itu adalah tata bahasa, grammar. Apa yang kita pelajari sekarang. Seperti pelaku, detail, atau kata kepemilikan, seperti itu. Kemudian sorf itu morfologi, tentang pembentukan kata, pelafalan kata. Contohnya itu kenapa ada huruf itu yang dikasih dhammah, kenapa ada syaddahnya. Nah, itu besok belajarnya di sorf. Seperti itu. Suaranya hilang, Kak Hana. Kak Hana ke mute sepertinya ya. Iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Waalaikumsalam warahmatullahi. Kak Hana, suaranya hilang, Kak. Ya, saya kembali. Maaf, 2 hari ini tidak kondusif. Aduh. Ya itu makanya Hana dari awal itu kalau milih kelas sebenarnya tengah malam. Jadi bebas gangguan. Tapi kita harus menyesuaikan juga ya, tidak apa-apa. Nahwu mempelajari akhir dari sebuah kata. Ini kalau dalam bahasa Indonesia tidak ada yang seperti itu. Jadi kalau dalam bahasa Arab itu ada kitabun. Kemudian dikasih akhiran kita, bukan kitabun, qalamun, no. Muslimun. Di akhirnya dikasih una. Jadi berubah ya kan, karena una jadi plural, jadi jamak, jadi 3. Nah, itu yang nahu kita pelajari hal-hal seperti itu. Sorf, kita mempelajari sisanya. Tuh. Tapi ya nggak apa-apa, ini hanya sekedar informasi tambahan, kalaupun tidak mengerti tidak apa-apa. Kemudian lagi, informasi selanjutnya, status dapat diteruskan atau ditransfer dengan kata dan. Waduh, ini kenapa orang India semua di sini? Contohnya, Kak Laksmi membeli hadiah untuk bahasa Arab itu kan li. Kak Laksmi membeli hadiah untuk atau li Syahruk. Karena ada li, Syahruk ini nanti statusnya apa? Jar. Jar. Ya, iya, majrur ya. Kemudian karena ada dan, kajol nanti statusnya apa? Majrur juga. Sama.
Iya, Kecuali kemudian pakai dan lagi. Siraj, dan Sama. Siraj. lagi. Seperti itu. Kak Laksmi membeli hadiah untuk atau li sahruki wa kajoli wa siraji. Makanya teman-teman pernah nggak dengar di dalam Al-Quran itu wa, kemudian akhirannya pada sama semua. Iya. Nah, itu karena wa itu yang mentransfer status tadi. Itu. Enak juga dengerinnya nih. Kak Laksmi membeli hadiah li Syahruki wa Kajoli wa Suraji. Ya. Oke. Ta yang bulat, ini kemarin kita bicarakan ini ya. Di Mm-mm. akhir menunjukkan bahwa kata tersebut adalah tunggal, feminin. Jamak Kalau feminin. tayang, gimana, Aha, sorry. Kalau tayang terbuka itu boleh nggak? Maksudnya gini, tan gitu kan pakai ta tertutup marbuto. Nah tipisnya kan aha. ta. Itu ta marbuto fathah aja bisa. Bisa? Jadi bukan tak terbuka ya. Kalau asalnya ta marbuto tetap penulisannya juga ta marbuto tapi dengan fathah gitu. Betul. Nih kita lihat di sini. Oke. Eh, Kadang-kadang kita suka nggak tahu nulisnya ya Kak. ya, muslimatan. Kecil banget. Tunggu. Kemudian Masukin lebih. mata. Gini kan? Maunya ini, Iya, seperti iya, ini. iya, iya. Ya, betul. Tapi Oh, kalau dia mau dihubungkan dengan kata yang lain, ta marbutannya jadi ta yang terbuka. Misalnya kita mau oke. bikin mudof ilaih. Ini artinya nggak usah dipikirin artinya ya. Karena Hana Iya. belum terlalu banyak kosakata bahasa Arab, susah. Yang penting pikirkan huruf tanya ini. Muslimata, uh, 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 Nih, muslimata, bukan. Muslimata. Misalnya. Ha ini kan domir. Harusnya nempel. iya. Ketika mau ditempelin sesuatu, kata lain, ta marbuta ini berubah jadi ta biasa. Nih. Hmm, oke. Iya. Karena ya seperti itu tadi, kalau tidak Ya dirubah Kak, dia makasih Kak. dia tidak bisa nempel. Iya, Tetap. sama-sama betul ya. Gitu. Jadi maksud Hana kasih tahu ini kenapa? Karena lihat ini. Oh, ini ha, domir. Oke. Ketika dihapus domirnya nih jadi tak terbuka. Oh kan kalau tak terbuka jamak. Bukan. Dia tak terbuka karena mau Hmm, ditempelin sama kata yang lain gitu. Jadi tidak semua ta terbuka itu jamak gitu. Teman-teman harus perhatikan juga bacaannya. Di sini kan hmm. tidak ada alifnya. Berarti bukan jamak. Nah, gitu ya. Oke. Ini contohnya Eh, yang di ini Kak, yang nomor 21 itu kan laibrotan. oh, Laibrotan. Jadi kalau tipisnya kan laibrota. iya betul betul lah ibrota. Yang kemarin Mhm. Ini laibrotanya karena di pakai bawah marbuto lagi. juga ya. La ibrotan jadi la ibrota kalau tipisnya gitu ya. Iya, iya. Ini kan. Nah, ya. Karena Bunda membawa lagi nomor 21 kemarin Hana cerita, ini siapakah ini? Masih ingat? Batakaf lam, wow, itu huruf jar. Bukan, Ah, bukan. harus jar. ayo, ayo, Harjar, yes. Karena dia menjadikan isem nasab, ya kan? Enggak lah. Nah, Enggak. Enggak semua, enggak semua lam atau itu masuk harus jar, benar ya, Kak? betul. Tidak semua lam Iya, itu ini Harjar. Nah, Enggak sekarang nyatu. kata Ustadz, karena teman-teman udah gede, boleh membicarakan hal-hal yang dibicarakan oleh orang dewasa. Nah, apakah itu? Membicarakan lam yang ini. Jadi betul, tidak semua lam itu lam
jar, lam Jar. harf jar. Jadi lam di sini Hmm. kita tahu dia bukan lam harf jar karena apa? Karena ini bukan ibratin. Ya, Hmm. kalau dia harf jar baru ibratin. Kemudian yang kedua, lam harf jar kalau diikuti isem dia bukan la tapi li. Ya kan? Li. Ingat? Iya, Hmm. iya, iya. Iya. Sekarang, oke, kita udah tahu ini bukan lam harf jar. Ini namanya lam bahasa Indonesianya apa ya? Lam penekanan. Hana susah kasih itunya. eh, Penekanan maksudnya gimana? Lam Jadi takkid ya, Kak? ya lam taukid sebenarnya tapi nggak usah ditakut-takutin. Kita pikirkan bahasa Indonesianya aja. Eh, Contohnya begini. Ibrotan artinya lagi artinya itu pelajaran. Oh, ibarat Ya, ibrah ya. ya ibroh. Maksudnya bukan pelajaran matematika bahasa Inggris bukan. Maksudnya dalam sebuah cerita kita bisa mengambil pelajaran hikmahnya. Nah itu ibroh. Ibroh itu pelajaran Oh, yang seperti ibroh itu. ya, ibroh. Hmm. Nah, ibroh. Kalau hanya ini tidak pakai lam ya. Sekarang Hana Ya. kasih tambahan lam. Dikasih tambahan lam jadi la'ibratan seperti tadi. Ini artinya apa? Dia dikasih penekanan. Eh, Sebuah pelajaran atau jadi kalau kita bikin pesan itu kadang-kadang kalau mau menekankan sesuatu itu dijadikan huruf besar. Kadang dikasih tebel gitu. Nah, ada nggak perbedaannya ini? Iya, Tuh. Kalau Hana benar. bilang pelajaran ini benar-benar pelajaran gitu. Nah, kenapa ada lamnya? Ibroh. Hanya karena lam ada nuansa lain di sebuah kata ini, di satu kata ini. Itu dia. Ini namanya lam penekanan. Kalau yang familiar namanya lam al-taukid ya. Tuh, taukid. Itu ya. Bukan. Salah. Lam al-taukid. Itu dia. Lam penekanan. Jadi, Kak Hana, aha, kalau di surat Wal Asr itu yang la fi khusrin itu ya? betul. Betul. Oke, aku ingat. Surat Al-Asr ya. Innal insana lafi husrin. Berarti, oke, tulis aja dulu. Inna al insana lafi husrin. Nah ini, di sini kita udah belajar ini ya. Harf nasab inna sesungguhnya. Insan itu artinya manusia. La di sini bukan harf jar karena kalau harf jar itu harus diikutin sama isem, tidak boleh diikutin sama harf lainnya untuk sekarang. Gitu. Nah, di sini kita tahu ini bukan lam harf jar, ini lam al-taukid atau lam penekanan. Sesungguhnya manusia ini dihilangkan dulu. Fi artinya di dalam gitu ya. Husrin gimana mereka Oke. menerjemahkannya? Kesesatan ya? Aku Sesat. Di Kerugian, dalam Kak. kesesatan. Itu tuh. kerugian, tapi khusrin. eh, kerugian. Kerugian, Kak. Kerugian. Iya. Kak, jelek nih, Mas. Bagi Halo, tes. Betul lagi. mereka Hilang. ini ya. Biar tidak ini ya betul sekali itu sesungguhnya manusia berada dalam Kerugian. 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 Eh, ini tanpa la. Kita tambahkan la. Sesungguhnya manusia
Benar-benar. Benar-benar berada dalam kerugian. Nih, gede banget kerugiannya, bahkan bisa ditambahin lagi seperti ini. Karena dia tidak ada al di situ, belum nanti kita belajar. Insya Allah. Gitu. Jadi penekanannya ada beberapa kali tuh di situ. Dan dengan tahu gini nih kayak lebih ini ya, lebih paham ya. Oh, maksudnya Allah itu ini ya. Kalau nggak ada penekanan-penekanan gitu kan kayak biasa gitu ya kayak ya. Sesungguhnya manusia benar-benar Datar, dalam keadaan gitu. Iya, Iya, heeh. kalau ini betul. Ini kan betul. kayak wow, ternyata benar-benar ditekankan loh sama Allah gitu kan. Ya, Mm-mm. Iya, iya. betul sekali. Nah, itu efek satu huruf lah. Masya Allah, keren banget ya. Salam al-tauhid. Nah, itu dia. Itu pakai apa ya, Kak? Pakai kho. Khusrin. Ah, ya, betul. Usrin, betul. Usrin. Ya, terima kasih. Ini dia. Ya, kalau nyangkut, alhamdulillah. Kalau nggak nyangkut, innalillahi wa inna ilaihi roji'un. Kita ulang lagi. Kapan? Oh, Nggak apa-apa. Santai. Oke, surat Nur. Kemarin kita udah coba. Ah, ini kemarin ada pertanyaan. Aduh, Hana belum buka lagi suratnya. Oke, ada dalam surat Al-Baqarah bukannya? Mana lihat lagi. Soalnya, oh ya, betul. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam Mim. Surat Al-Baqarah. Apa yang pertama? Ya, yang kedua, zalikal kitabul la raiba fihi. Ya kan? Kata pertamanya itu zalika. Oke. Silakan teman-teman sebutkan apa aja yang teman-teman tahu tentang kata ini. Status, eh, apa namanya, tebal, tipis, segala macam. Apa aja yang teman-teman tahu. Dalika, Tilka itu bukan spesial ya, Kak? Ayo, gimana? Oke. Statusnya? Statusnya nasab. Nasab. Oke. Hmm, tebal, tipis, Tipis. tipis. Gampang ya? Mampu. Ya. Nggak tahu nih, jebakan nggak nih? Ya, ini betul Ya nasab, nggak apa-apa. betul. Fleksibelnya, Eh, fleksibel, setengah fleksibel, tidak fleksibel. Non-fleksibel. Ya, Non-fleksibel. nggak ada ya. daliku daliki. Nggak pernah Ah, dengar. hampir ya. Nah, jadi makanya ini kurang tepat. Harusnya statusnya apa? Nasab, rofa. Nasab jar. Rofa nasab jar. Ya, jadi kita belum tahu. Kita harus lihat sekeliling. Kalau ada fi di depannya berarti dia Jar. jar. Kalau ada inna berarti dia Nasab. Nasab. seperti itu. Ya, alhamdulillah masih Tunggu, ingat. tunggu, Ini Kak. namanya Ya. Ini walaupun gimana? dia, Kak mau nanya, Kak. Walaupun dia kan Ya, dalika. Gimana kan dalika, dalika, tidak bisa daliki, dalika. Kan? Tapi itu kalau depannya ada inna, dia jadi nasab. Depannya huruf jar, dia jadi majrur gitu ya, Kak? ya betul. Tapi dia tetap seperti ini. Tidak Iya. berubah. Ya, tidak ada Iya, iya. misalnya begini. Oh, ini ada fi, berarti fi zaliki. Oh, tidak Mm-mm. ada zalika karena non fleksibel ya. Iya.
Dan ini namanya, biar ingat lagi, zalika artinya itu. Berarti Kata tunjuk. ganti tunjuk. Namanya apa? Ismu Mausuf apa ya? Bukan mausuf. Mausuf Isyarah. isyarah. Kamu Ismul isyarah. isyarah. Allah. Kok mul lupa. isyarah. Yang Hada. penuh kata ganti penunjuk. Ismul isyarah. Dia semuanya yang tunggal sama yang jamak itu tidak fleksibel. Oke. Membaca buku tugas, Ustadz menyebutkan versi tebal kita udah. Teman-teman, tolong dicek audionya. Suara Hana ada 2. Seperti ya, terima kasih. Latihan halaman 7. Kita udah halaman 7? Sebagian kemarin Kak yang sampai asatiru. Kemarin pas asatiru habis waktunya. Oh ya, Kalau nggak asatiru. salah. Iya. Jadi asatiru itu berasal dari kata Yunani katanya. Iya, Mm-mm. mana kemarinnya? Yang story itu ya kan? Gitu. Iya. Iya. Asatiru berasal dari kata usturun. Asatiru ini yang jamaknya. Jadi cerita-cerita. Yang tunggalnya usturun. Nah, berasal dari bahasa Yunani usturia. Jadi usturia bahasa Inggrisnya makanya ada story. Itu dari apa namanya nenek moyang yang sama. Usturia. Jadi usturun, jadi story. Gitu. Oke, sampai asatiru. Oke, asatiru ini tebal ya. Ya, Bunda Zuraida. Halo. Ya, Kak. Asatiru itu tebal ya, Kak Bunda ya. Asatiru. Tipis, Kak. Oh, tipis. Kalau tipis versi tebalnya gimana? Asatirun. Ya, ya. Gak usah dipikirin bener atau enggaknya. Yang penting kalau tebal dia tanwin gitu ya. Oke. Maaf. Betul, tapi betul Bunda. Lolos jebakan. Ya. Oke, nomor 18. eh Kak Laksmi. Apakah ini? Laruan. Tebal Kak. Tebal. Tipisnya larua. Larua. Oke, oke, oke. Jadi tadi tulisannya Tapi ada alifnya loh di belakang. Nggak pakai alif. tidak boleh alif. Nggak Ini boleh. tebal. Kalau versi tipisnya jadi panjang gitu ya. Lawa gitu ya. Enggak. Bentar. Enggak. Jadi Lawa. gimana? Oh, gini. Oh, Iya. enggak Kak. Kalau kalau apa? Tipisnya alifnya hilang juga. Jadi Ah, larua. Kalau Larua. saya betul. Betul sekali. Kalau saya tulis begini berarti dia tebal atau tipis? Itu tebal. Lawa nih. Ada ninya kalau mau. Nggak Ah, tahu artinya. Tipis berarti ini dong. tipis. Ya. Tipis. Tipis Aha. tapi dari larua nih ya Kak. Iya, betul. Aduh, pinter sekali. Ya Allah, Alhamdulillah. Duh, karena pinter ini saya share lagi cerita deh. Jadi kalau orang Arab itu bicara, dia harokat terakhirnya tidak disebutkan. Contoh, oh, suara Hana jadi 2 lagi. Oke. Oh, saya. Muslimun. Kalau kita belajar itu kita baca kan muslimun. Harokat terakhirnya kita baca juga.
Tapi kalau orang Arab bicara dia nggak seperti itu. Dia bilangnya Muslim. Yang harokat terakhirnya nggak disebutin gitu kan. Muslim. Sama dengan laguan ini tadi. Harokat terakhirnya dia tidak disebutkan. Jadi kayak lau. Bukan laguan, tapi lau. Lau. Hmm. Nah, teman-teman tahu bahasa Inggris uh, love. Love. Jadi mirip. Uh, pelafalannya mirip ya kan? Love sama love. Nah, lawan itu artinya uh, melakukan sesuatu yang sia-sia. Tunggu dulu, biar lebih ini kita lihat di sini. Udah aku belum ya? Belum sepertinya. Seperti kalau kita main game gitu ya atau nonton drama Korea 2 jam atau 5 jam sehari seperti itu. Ya itu bukan berarti kita tidak boleh nonton ya, tapi laguan ini menghabiskan waktu yang banyak sekali untuk hal-hal yang tidak bermanfaat seperti itu. Itu namanya laguan. Kadang kita keasikan nih nonton YouTube ya, pas segala macam sampai berjam-jam. Nah, itu namanya laguan. Ini mana sih? Oh, ini udah D2. Nah, ini dia. Laguan artinya ketika kamu membicarakan. Nah, ini ternyata bicara juga nih. Harus hati-hati kita ya. Membicarakan atau melakukan sesuatu yang tidak ada tujuannya. Nah, ini seperti yang Ana contohkan tadi. Jika kita main video game sampai 8 jam, berarti kita sedang melakukan laguan. Lagu. Seperti itu. Kalau kita bicara ngobrol gitu tentang sesuatu yang basa-basi aja, tidak ada intinya, tidak ada ini ya, manfaatnya. Nah, itu berjam-jam juga. Itu namanya kita sedang melakukan laguan. Lau. Jadi, lau. Ya. Jadi Allah bilang, walladzina hum 'anil lagwi mu'ridun. Orang-orang yang beriman, mereka melakukan yang terbaik untuk menjauhi sesuatu yang tidak ada tujuannya, yang tidak bermanfaat, yaitu pembicaraan yang kosong, aktivitas yang tidak bermanfaat tadi. Ya, orang-orang beriman itu dia melakukan yang terbaik untuk menghindari hal-hal tersebut. Itu tadi. Sekali lagi kata Kak, Ustadz ini ya. karena maaf potong. Aku kan baru masuk nih. Itu believers they do their best to stay away from things that are kali ya maksudnya. Ya, betul. Yeah. Terima kasih. Iya, aku Ini baru enggak, ini maaf. enggak apa-apa. Eh, maklum nih Hana kejar setoran. Tapi ya bukannya Iya, masalah itu, memang tidak apa namanya kurang teliti gitu ya. Terima kasih sudah dikasih tahu. sami-sami Kak. Iya. Eh, nah intinya tadi seperti itu. Bukan berarti kita tidak boleh saling tegur sapa, bukan berarti kita nggak boleh santai sedikit, tapi hanya saja waktunya itu jangan berlarut-larut. Ya, yang idealnya 30 sampai 45 menit kalau kita mau mengaso ya. Istilahnya gitu bahasa Indonesia itu udah nggak apa-apa. Capek kerja ya, bukalah video nggak apa-apa sebentar. Nah, ini ceritanya Ustadz tentang love ini. Jadi waktu beliau masih muda dulu, waktu beliau belum tahu tentang bahasa Arab, waktu beliau baru mau belajar bahasa Arab gitu ya, baru belajar bahasa Arab, jadi mereka punya grup belajar. Jadi Ustadz pergi ke masjid, eh, di kala itu hampir tidak ada siapa-siapa di masjid karena itu kan siang, ya kayak hari Sabtu siang, hari Minggu siang gitulah. Jadi sepi masjidnya. Ustadz hanya satu-satunya tuh di situ. Jadi, satu hari Ustadz masuk ke masjid, di sana ada
sekelompok orang-orang tua yang duduk dan Ustadz jalan gitu ya ke situ. Dan karena beliau lihat itu orang-orang tua semua, dia merasa, ini salah tempat nih saya nih gitu. Jadi pengen pulang gitu. Pas dia mau balik bandar, eh, kata salah satu dari mereka, sini sini, ayo duduk sini gitu, kata orang-orang tua tadi. Ya udah, jadi Ustadz duduk aja di situ. Ternyata mereka sedang melakukan tafsir Quran, belajar Al-Quran bersama. Dan perlu diingat, waktu zaman itu, Ustadz kan nggak seperti sekarang tuh, ada janggutnya segala macam. Beliau kan nggak seperti itu. Hmm, jadi beliau tidak punya apa janggut waktu itu ya. Jadi setelah selesai, mereka kan bicara tafsir Al-Quran segala macam. Jadi setelah selesai, salah satu dari mereka bertanya, "Eh, jadi eh, kapan kamu masuk Islam?" Gitu. Dikiranya Ustadz ini mualaf. Jadi Ustadz ketawa, "Ya, saya ini dilahirkan Muslim loh. Ya, tapi ya, udah setelah lah," kata Ustadz gitu. "Ah, minggu kemarin," kata Ustadz. "Ya, enggak lah, cuman bergurau aja." Gitu. Nah, pokoknya udahlah, akhirnya Ustadz bergabung dengan kelompok orang-orang tua ini, belajar segala macam ya setiap minggu tentang Al-Quran. Jadi mereka akan apa namanya kasih PR gitu ya untuk menghafalkan beberapa ayat. Kemudian menyuruh kita kayak untuk membaca sesuatu lah tentang ayat itu baru di-share gitu ya kan. Nah, jadi ada 4 orang waktu itu di sana, termasuk Ustadz mungkin berlima ya. Nah, nih, jadi ada 4 orang tua dan 1 orang yang umurnya 19 tahun. Yaitu Ustadz sendiri berarti muda sendirian dia ya, Masya Allah. Itu beliau seperti itu aja di kelompok belajar itu selama eh, 1 tahun ya. Nah, satu hari mereka ini posisinya Ustadz ini ceritanya ingatannya luar biasa banget ya. Suatu hari mereka itu ada di lantai 3 di The Muslim Center of New York di situ. Maksudnya mungkin di masjid itulah ya. Eh, jadi ada seorang laki-laki muda yang masuk grup ini, maksudnya menuju ke grup ini. Gimana lah kayak Ustadz pertama kali datang waktu itu ya. Nah, jadi kayak Ustadz ngeliat dia, ya Allah, seneng banget gitu loh, ada temen yang seumuran. Nah, gitu ya. Wah, ini dari jenis aku gitu, kata Ustadz. Fresh blood, darah segar. Ya, jadi Ustadz seneng banget nih ada teman yang seumuran. Jadi, eh, pemuda ini duduk dan kebetulan mereka sedang membicarakan ayat yang ini tadi. Walladzina hum 'anil lagwi mu'ridun. Jadi salah satu dari orang-orang tua tadi bilang, "Eh, siapa yang akan menceritakan sedikit tentang law atau siapa yang akan membahas apa artinya law?" Gitu kan law. Jadi pemuda yang baru datang ini dia langsung angkat tangan. Ustadz, wow, luar biasa sekali. Maksudnya, wah ini baru bergabung udah angkat tangan gitu kan. Jadi kayak uh, surprise gitu ya. Takjub Ustadz sama pemuda ini. Wah, berarti kayaknya ilmunya dalam banget nih. Baru datang aja udah langsung angkat tangan. Karena pembahasannya ini kan pasti harus belajar dulu, harus tahu, baru bisa tahu ya kan. Nah, jadi dia angkat tangan, saya yang akan menjelaskan gitu. Jadi dia bilang, ya ini agak sedikit sulit sih untuk dijelaskan, kata pemuda ini. Itu adalah salah satu uh, hal yang terindah dan yang bisa terjadi dalam kehidupan seseorang gitu. Dan kamu susahlah ini untuk dijabarkan dalam kata-kata katanya. Kalau kamu udah merasakannya, baru kamu akan mengerti. Itu adalah hal yang paling manis dan juga paling menyakitkan pada saat yang bersamaan. Jadi orang ngomong apaan sih gitu kan? Ternyata apa yang dia jabarkan itu apa? Bukan love tapi love. Ya, jadi kata mereka, bukan love tapi love gitu. Wah, semuanya pada ketawa dan akhirnya apa? Pemuda itu kata Ustadz tidak kembali lagi. Ya, itu hanya sekedar apa namanya cerita. Jadi
beginilah cara Ustadz untuk membuat kita mengingat kosakata. Satu kata, kemudian dia ceritakan cerita lucu, supaya kita ingat, oh iya itu kata itu laguan, gitu. Waktu itu ceritanya seperti ini. Nah, inilah salah satu cara strategi Ustadz untuk membuat kita menghafal vokabulari. Mudah-mudahan teman-teman nantinya ingat ya, lagu itu adalah melakukan Dan sesuatu sia-sia. Pekerjaan atau sia-sia. membicarakan sesuatu yang sia-sia. Betul sekali. Dan mudah-mudahan kita semua yang di sini uh, uh, bisa diberi kekuatan dan kesabaran untuk menghindarinya. Amin ya rabbal alamin. Amin. Ya, Pak, ini ada kayak hal yang sepele, tapi kalau kita tidak bisa memanage waktu itu banyak sekali yang hilang. Meskipun hanya setengah jam, kalau Hana pikir, kalau setengah jam Hana nonton YouTube, mungkin dalam setengah jam itu Hana bisa translate 3 lembar. Ya, jadi daripada nonton sudahlah sambil makan hadap laptop. Kadang ada waktu-waktu di saat Hana lagi semangat menghitung sampai ke menit gitu. Saking nggak mau apa namanya Buang waktu. menghabiskan waktu. Ya, yaitu media lakukannya. Lanjutkan latihan. Sayang sekali waktunya udah sedikit, tidak apa-apa. Kita lihat aja di sini. Oh, udah selesai. Nah ini, apa ini? Kumpulkan semua pertanyaan. Tuh, Ustadz tuh yang suruh. Dari apa yang telah kita lakukan hari ini dan yang kemarin-kemarin. 10 hari ini adalah tentang mengokohkan apa yang telah kita pelajari sebelumnya, yaitu dengan mengerjakan contoh-contoh soal. Sudah banyak waktu untuk berdiskusi sebelumnya, dan sekarang kita akan menghabiskan banyak waktu untuk mengaplikasikannya, sehingga supaya memastikan ya untuk teman-teman benar-benar paham nih, gitu. Baca kembali buku tugas dan catatan harian dari hari pertama sampai beberapa kali. Garis bawahi apapun yang tidak kamu mengerti dan tanyakan besoknya. Saya menantikan kamu aktif berinteraksi dengan menanyakan pertanyaan-pertanyaan. Gitu. Bahkan di luar ini, di luar apa namanya, kelas kita ini, tanya, di grup tanya, gitu. Nah, karena kata Ustadz, saya ingin memastikan bahwa kamu terlibat aktif dan benar-benar menguasai materi-materi pelajaran kita. Ada sangat banyak hal yang perlu kita pelajari, tapi ya terserahlah. Yang penting di titik ini kita harus dapat 100, nilai 100, artinya nilai sempurna. Jadi fokus ke sini. Kenapa Ustadz menekankan ini? Karena di intensif ini benar-benar fondasi untuk mempelajari bahasa Arab. Terserah nanti setelah intensif teman-teman mau melanjutkan kemana. Kalau sudah menguasai intensif, insya Allah di mana aja teman-teman belajar akan sangat mudah. Gitu. Makanya harus betul-betul ya intensif ini pengorbanannya luar biasa. Tapi ya worth it lah gitu. Teman-teman, ini udah kurang dari 1 menit. Mohon maaf untuk yang belum sempat Hana sapa. Terima kasih. Sampai jumpa lagi besok. Barakallahu li walakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh.